Halo adik-adik, berjumpa kembali di Eagle Kids Online Service bersama Kak Richard dan Kak Riki. Hai Kak. Kak Riki, kok murung sih? Iya nih Kak, mainanku habis rusak tadi. Jangan khawatir, kita bisa main bersama adik-adik All Stars dan Super Trooper di rumah. Oh, main apa Kak? Gimana caranya? Kita akan main Whoosh. Oh, Jadi di permainan ini akan ada 4 gerakan. 4. Yang pertama, gerakan berdoa. Berdoa. Yang kedua, gerakan kuat. Kuat. Yang ketiga, gerakan berhikmat. Berhikmat. Dan yang keempat, Kak, gerakan memberi. Memberi. Oke Kak, bisa aku Kak kalau itu. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, kuat. Yang ketiga, berhikmat. Dan yang keempat, memberi. Nah, bisa kan ya, Kak ya? Bisa Kak, gimana caranya main Kak? Nanti itu kakak akan menunjukkan satu gerakan. Kemudian adik-adik di rumah juga bisa memperagakan satu gerakan. Tapi gerakan kita nggak boleh sama. Oh, kalau di rumah ada mama papa, bisa diajak main bareng yuk. Meskipun kakak nggak bisa lihat kalian di rumah, tapi adik-adik jujur ya, kalau misalnya gerakan kita sama, adik-adik bisa duduk dulu. Oh, berarti pemenangnya adalah mereka yang berdiri paling lama ya Kak ya? Bener, ayo kita langsung mulai. Kita mulai dengan gerakan berdoa. Oke, loh Kak, kita belum berdoa loh Kak. Oh berdoa dulu iya, ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Eagle Kids Online Service. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Tetap gerakan berdoa ya. Terus gerakan Whoosh berhikmat. Loh, aku kalah Kak. Janganlah Kak, ini masih percobaan Kak. Oh, Habis ini baru main sungguhan Kak. ya udah, ayo kita main ya sekarang Ayo ya. sungguhan Kak. Whoosh memberi. Whoosh berdoa. Oke, sekarang kakak yang mimpin ya Kak ya. Whoosh kuat. Wah, sama Kak. Wah, kakak kalah ini. Wah, lanjut dulu Kak, lanjut dulu Kak. Whoosh berhikmat. Nah, gimana Kak, gimana? Sekarang udah seru kan Kak, udah bahagia kan Kak ya? Udah seru dong Kak, udah senang sekarang. Kalau kayak gitu, kita mulai aja sekarang praise and worship-nya. Oke Kak, Sorakan haleluya. Haleluya. Here we go. Sing Lord you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Both from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah.
mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 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 Come on. You are good. Yeah. Do you believe that Jesus is our superhero? Let's sing! He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, Better than Superman. better than Superman. Yeah. Better than Batman. Better than, yeah, yeah. He is better than anyone. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, yeah, Better than Iron Man. better than Iron Man. Yeah, yeah, Better than Wonder Woman. better than Wonder Woman. Yeah, 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 yeah. Better than Queen Elsa. Better than Queen Elsa. Yeah, yeah, yeah. And he is better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Kak Richard, kamu kok selalu bisa bersuka cita sih? Apa kamu punya mainan ini? Nggak punya sih. Oh, kalau yang ini, apa kamu juga punya? Nggak punya juga. Oh, aku tahu. Pasti karena kamu boleh main HP. Atau enggak, kamu bisa nonton lewat HP. Mama sih nggak bolehin aku main HP sering-sering. Terus kamu kok bisa selalu bersuka cita? Padahal kan gamesnya udah selesai. Dan pujiannya pun juga udah selesai. Walaupun aku nggak boleh main games, aku tetap bersuka cita. Walaupun aku nggak punya mainan, aku juga tetap bersuka cita. Walaupun aku nggak punya teman-teman, aku juga masih bisa bersuka cita. Karena Tuhan Yesus ada dalamku. The joy of the Lord is my strength. Oh, kalau begitu aku juga mau deh, Kak. Supaya bisa bersuka cita. Tapi apa bisa ya, Kak ya? Bisa dong, karena sukacita itu pilihan. Oke deh, Kak. Kalau begitu aku juga mau memilih untuk bersuka cita. Walaupun liburanku nanti akan ditunda dan juga aku harus tinggal di rumah.
Aku akan tetap bersukacita karena Tuhan adalah sumber sukacitaku. The joy of the Lord is my strength. Bener tuh, adik-adik di rumah juga bisa bersukacita. Karena sukacita itu adalah pilihan. Tuhan Yesus bisa tinggal di dalam hidup kita. Dan the joy of the Lord is my strength. Ayo Kak, kita nyanyi sama-sama yuk Kak. The joy of the Lord is my strength. 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 Let's come into worship, the one we love the most. Love you, Let us sing. Thanks for everything you've done in us. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Yes, we do. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Come on, lift up your voice and sing, Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau siap katakan yes. Good. Nah, sekarang coba lihat dulu ekspresi kakak nih. Atau kalau kalian disuruh memilih, kalian lebih suka wajah kakak yang atau pilih yang mana? Ya, kakak juga suka waktu wajah kakak tersenyum. Dengan tersenyum, orang lain enak lihatnya. Tapi kalau wajah kita cemberut, orang lain akan ikut-ikutan juga marah. Terus kenapa ya kok cemberut, jadi nggak enak. Tapi kalau kita sukacita, tersenyum, orang lain juga ikut sukacita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ini waktu tinggal di Mesir, bangsa Israel ini suka ngomel, suka mengeluh. Mereka suka mengomel, aduh pekerjaannya berat sekali di Mesir. Dan waktu bangsa Israel bebas dari Mesir, keluar dari negeri Mesir, mereka ternyata masih tetap mengeluh. Mereka masih mengomel. Mereka bilang, ini kok nggak ada air, nggak ada makanan. Kok kita makanannya cuma mana terus, kok kita nggak setiap hari makan. Sampai-sampai mereka mengomel terus dan mereka akhirnya menangis. Mereka bilang ke Musa, Musa kami pingin makan daging. Masa kok kita makanannya ini aja, udah bosen kita. Dan Musa jadi nggak tahan dengar tangisannya mereka. Mereka terus ngomel dan ngomel sampai akhirnya karena Musa nggak tahan, Musa datang kepada Tuhan. Musa menceritakan kepada Tuhan, Tuhan bangsa Israel ini ngomel, mereka minta makan daging. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik loh.
dengan cara Tuhan yang begitu banyak orang Israel itu, Tuhan bisa memberi makan bangsa Israel. Tuhan akhirnya mengirimkan burung-burung puyuh kepada bangsa Israel. Akhirnya mereka bisa makan dengan sangat kenyang. Sampai mereka bisa menyimpannya untuk 10 hari. Wow, Tuhan kita hebat ya. Ternyata waktu bangsa Israel mengomel, bukan saja membuat Musa nggak tahan. Sebetulnya Tuhan juga nggak suka adik-adik. Meskipun sudah diberi daging, sudah diberi makanan daging, apakah membuat bangsa Israel stop untuk ngomel? Tidak. Ternyata firman Tuhan mencatat bangsa Israel masih ngomel. Bahkan setelah sudah diberi makanan daging pun masih ngomel. Masih ngomel, suka mengeluh. Dan akhirnya Tuhan marah kepada bangsa Israel. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tidak tercapai. Kita jadi marah, jadi cemberut. Kalau kalian, waktu kalian menginginkan sesuatu, kalian tidak mendapatkannya, apa yang kalian lakukan? Kalau kakak nih, kakak akan memilih untuk bersuka cita. Benar sekali, sukacita adalah pilihan. Artinya apa Kak? Artinya ketika kita bisa memilih cemberut, kita juga bisa memilih marah, atau kita juga bisa loh memilih untuk apa? Ngambek atau hal-hal yang lain. Tapi kita juga bisa memilih untuk bersukacita. Bersukacita dalam keadaan apapun. Loh Kak, kan susah kalau misalnya kita harus bersukacita waktu keadaan lagi nggak enak. Susah banget Kak. Susah sih kadang. Tapi ketika kita mau dan berusaha untuk selalu memilih sukacita, pasti kita bisa. Sama halnya dengan kebiasaan. Kalau kita punya satu kebiasaan, terus kebiasaan itu kita akan ulang-ulang terus lakukan setiap hari. Sampai terbentuk dan kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Sama seperti sukacita tadi. Ketika kamu memilih untuk melakukan sukacita dalam keadaan apapun, kamu lakukan itu terus-menerus, maka itu akan terbentuk dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dengan mudah kamu akan selalu bersukacita walaupun keadaannya tidak enak. Sama dalam Alkitab juga dikatakan. Buka sama kakak di Filipi pasal 4 ayat 4. Ya, Filipi pasal 4 ayat 4 juga mengatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Firman Tuhan katakan selalu bersukacita. Selalu, senantiasa. Karena apa? Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan sekitarnya kita. Sukacitanya kita juga tidak ditentukan oleh perasaannya kita. Lagi sedih, lagi bete, terus kita nggak mau sukacita. Tidak adik-adik. Tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan Yesus. Siapa sumber sukacita kita? Tuhan Yesus. Jadi ingat kembali, ketika kamu lagi sedih atau lagi bete, ingat kembali Tuhan Yesus ada di hatimu. Bersukacitalah senantiasa. Misalnya, ketika kamu lagi ulang tahun, terus kamu sudah kepengen banget satu kado istimewa di hari ulang tahunmu. Tapi ketika kamu buka kadonya, ternyata yang diberikan oleh mama papamu tidak sesuai dengan keinginanmu, tidak sesuai dengan harapanmu, di luar dugaanmu. Oh, ternyata gak sesuai harapan. Kamu bisa loh memilih untuk marah, kecewa, terus apa? Kesel, gak lagi happy waktu ulang tahun karena apa? Hadiahnya
tidak sesuai dengan harapanmu. Tapi kamu juga bisa memilih untuk tetap bersukacita. Karena apa? Kamu mengingat kebaikan Tuhan dan kamu tahu Tuhan adalah sumber sukacitamu. Kamu tetap bersukacita karena kamu masih bisa merayakan ulang tahunmu, bisa kumpul sama saudara, masih bisa ketemu teman-temanmu ketika kamu ulang tahun. Bahkan kamu dapat kado dari teman-temanmu yang lain dan lebih banyak. Nah, itu namanya sukacitanya kita bukan ditentukan oleh keadaan kita atau perasaan kita, tapi ditentukan oleh Tuhan Yesus yang ada dalam hidupnya kita. Sukacita tidak hanya sebuah pilihan buat kita, tapi juga kekuatan buat kita. Siapa sumber kekuatannya kita? Tuhan Yesus. Ketika kita memilih untuk bersukacita, Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan. Kekuatan dari sukacita tadi, adik-adik. Kalau misalnya ketika kamu marah, bisa tidak kamu melakukan sesuatu dengan baik? Tentu tidak. Ketika kamu iri hati, apakah kamu bisa punya teman yang banyak? Tentu tidak. Atau ketika kamu punya perasaan takut, aku takut Kak. Apakah kamu bisa melakukan sesuatu dengan baik juga? Tentu tidak. Karena apa? Ketika kamu tidak bersukacita, kekuatan kita tuh menjadi lemah, menjadi kecil. Tapi ketika kamu memilih untuk bersukacita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kamu. Ketika kamu memilih sukacita, kekuatanmu bertambah kuat, bertambah besar, dan kamu bisa melakukan hal-hal yang baik dengan benar. Kamu juga bisa apa? Melakukan tugas-tugasmu dengan enjoy karena kamu mengerjakannya dengan sukacita. Kamu mendapatkan kekuatan yang baru. Kamu juga ketika bersama teman-temanmu tetap bisa bersukacita bermain walaupun mungkin tidak sesuai harapan. Sama seperti sekarang. Ketika mungkin kamu di rumah nggak boleh keluar. Kalian juga nggak boleh kemana-mana. Hanya di rumah saja setiap hari. Sekolah belum boleh. Ke gereja juga belum boleh. Kamu tetap memilih bersukacita dan Tuhan apa? Memberikan kekuatan kepadamu untuk kamu selalu bersukacita. Di rumah bisa berkumpul sama keluarga, bisa bermain sama saudara-saudaramu, dan juga bisa berbagi cerita banyak kepada keluarga-keluargamu di rumah. Jadi ingat selalu adik-adik, tetaplah memilih sukacita. Karena sukacita juga merupakan kekuatan buat kita yang dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang ketika anak-anak Tuhan memilih selalu untuk bersukacita, bukannya cemberut, selalu memilih bersukacita, bukannya marah, selalu memilih sukacita, bukannya bete atau bukannya ngambek. Tuhan senang. Tuhan disenangkan. Orang lain juga bisa melihat hidupmu, menularkan sukacita itu kepada mereka. Tidak hanya kamu yang merasakan sukacita, tapi orang lain juga yang melihat bisa merasakan sukacita dan mendapatkan kekuatan. Karena apa? The joy of the Lord is my strength. Sekali lagi karena apa? The joy of the Lord is my strength. Di dalam Alkitab, sama-sama buka lagi ya Alkitabnya. Kalian sudah pasti bisa baca kan semuanya? Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sekali lagi, Nehemia pasal 8 ayat 11b. Sama-sama baca ya. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi ya, kalian bisa menghafalkan ayat ini dan menghafalkannya ke mama papamu setelah ibadah selesai. Sekali lagi ya, Nehemia pasal 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Sekarang kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita pakai gerakannya
dan nyanyikan sama-sama dengan kakak. Sama-sama kita nyanyikan The Joy of the Lord is my strength. Ikuti gerakannya kakak ya. The joy of the Lord is my strength. 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 Sekali lagi. The joy of the Lord is my strength. 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 Sekali lagi. The joy of the Lord is my strength. Kalian luar biasa. Semuanya selalu pilihlah sukacita dan selalu bersukacita dimanapun kamu berada. Karena apa? Sukacita adalah sumber kekuatannya kita. Alkitabnya boleh ditutup. Kalian bisa bangkit berdiri. Masih tetap berdiri. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Mulai hari ini kami anak-anak-Mu ingin memilih selalu bersukacita. Apapun keadaannya, apapun kondisi kami tetap memilih bersukacita. Karena kami percaya ketika kami memilih bersukacita, Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat sukacita yang Tuhan selalu berikan. Juga buat keluarga kami, buat teman-teman kami, buat semua orang yang kami kenal Tuhan, berkati selalu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dimanapun kamu berada, percayalah bahwa Tuhan Yesus, kasih Kristus itu selalu ada dalam hatimu. Memenuhi hatimu dengan sukacita setiap harinya. Kami bersyukur Tuhan, kami terima berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Wah, Kak Monik senang sekali ngeliat adik-adik tadi juga nyanyi dengan bersukacita, lompat-lompat. Sekarang kita akan sama-sama membuat aktivitas. Iya, hari ini mau bikin apa Kak Monik? Ini nih, Kak Monik sedang memegang alat musik. Wow, adik-adik mau bikin seperti ini? Iya, ayo sebelum kita membuatnya, kita siapkan dulu ya peralatannya. Yang pertama, kita perlu apa ini? Botol air mineral. Ya, bisa pakai yang bekas seperti Kak Monik punya, tapi pastikan apa? Bersih. Iya, supaya nggak ada kumannya. Lalu kita juga memerlukan ini apa ini warna-warni di sini? Iya, kertas lipat, ya, kertas lipat atau origami. Lalu kalau misal Kak nggak punya, Kak Mama nggak punya, it's okay. Adik-adik bisa juga menggunakan kertas putih, ya. Nanti apa diwarna, it's okay, ya. Nah, Kak Monik di sini akan pakai kertas lipat. Lalu kita juga memerlukan ballpoint atau pensil, apapun alat untuk menulis, ya. Lalu juga kita perlukan apa ini? Lem. Kita akan memerlukan lem, ya. Dan yang paling penting juga nih, gunting. Tapi ingat ya adik-adik, buat yang belum bisa pakai gunting,
minta bantuan sama papa mama atau sama kakak, sama Mbak Sus, ya, minta bantuan atau bisa pakai juga gunting khusus anak-anak yang tidak tajam itu. Oke, sudah semuanya? Disiapin dulu semuanya. Kita mau membuat aktivitas. Oke, are you ready kids? Yes. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah kita sambil menyiapkan botolnya, kita juga siapkan kertas lipat. Seperti ini. Kita akan menulis, menggambar dulu ya, menggambar hati yang besar. Wah, susah bikin hatinya. It's okay, Kak Monik akan ajarkan adik-adik untuk membuat hati yang gampang, ya. Oke, yang belum bisa juga it's okay, minta bantuan papa mama. Kertas lipatnya kita akan bagi jadi 2 lipat seperti ini, dilipat sama sisi ya, dilipat persis. Oke, lalu kita akan gambar hati, setengah hati. Oke, caranya seperti ini, lihat Kak Monik ya. Kita bikin separuh aja. Ya, seperti ini. Lalu nanti kita akan gunting, tapi Kak Monik simpen dulu ya. Kita akan membuat yang kecil-kecil seperti ini. Kak Monik kasih contohnya. Ambil kertas warna lain, apapun, warna putih juga boleh. Kita akan membuat gambar-gambar di sana. Kak, kalau aku nggak mau pakai stiker aja, boleh juga. Ambil stikernya, tempel-tempel nanti di botolnya, malah lebih gampang. Oke, ya ini Kak Monik akan pakai kertas origaminya, lalu lipat seperti ini. Dan kita akan mulai gambar. Ya, boleh gambar hati yang kecil. Nih hatinya kecil, terus agak besar juga boleh, kecil juga boleh. Mau bikin lingkaran Kak Monik, it's okay buat lingkaran. Lalu kita apakan? Kita otomatis memerlukan gunting. Ya, hati-hati ya, ingat minta bantuan papa mama ketika menggunakan gunting. Oke, Kak Monik mau gunting yang kecil-kecil dulu ya. Kasih contoh seperti ini Kak Monik. Kecil, lalu yang sedang. Wow, lihat ini kalau dibuka. Wow, jadi hati. Ya, lalu kita berlanjut ke yang besar. Ini yang paling penting ya. Kita akan gunting hatinya. Gambar hatinya seperti ini. Kita akan buat hati. Oh, ini dia. Siap? Kita buka sama-sama ya. 1, 2. Wow, hatinya besar. Iya, kita akan tempel. Kak Monik di sini sudah siapin yang kecil-kecil, ya. Nanti kita akan tempel. Adik-adik pelan-pelan aja, nanti diselesaikan di rumah, ya. Kita akan bikin yang besar dulu ya. Oke, kita akan tempelkan. Ya, hati di tengah-tengahnya. Oke, pakai apa ini? Pakai lem. Ambil lemnya. Oh, ada yang lupa. Karena nanti kalau ditempel jadi susah, kita mau tuliskan dulu aja ya big message-nya. Oke, kita tulis ya, nanti daripada di botol. Susah Kak tulisnya. Oke, Kak Monik akan tuliskan dulu big message-nya ya. Hari ini
Apa yang tadi dinyanyikan terus? The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Iya, kita akan tuliskan joy. J-O-Y. Yuk ambil bolpennya atau spidolnya, kita akan sama-sama tuliskan ya di tengah-tengah yang besar. J-O-Y. Nah ini J-O-Y. Lalu kita beri lem di belakangnya. Kasih lem ya, yang agak banyak. Biar apa? Biar nempel sama botolnya. Pastikan adik-adik botolnya kering ya. Karena apa? Kalau basah nanti lemnya nggak mau nempel. Ya, lihat nih, kita tempel. Joy. Boleh ditempel di atas, boleh. Di tengah, boleh. Sama aja, it's okay. Ya, lalu kita tempelkan yang kecil-kecil yang tadi adik-adik sudah buat. Seperti ini. Ditempelkan di sini, mau pakai stiker juga boleh. Mau yang circle, it's okay. Mau dibuat nanti dipotong square juga boleh. Atau yang bisa, Kak aku bisa bikin star Kak. Boleh juga ditempel starnya. Atau pakai stiker, mau gampang juga bisa. Nih, Kak Monik tempel-tempel ya. Nanti sampai penuh seperti yang Kak Monik buat. Kak, tapi kok nggak ada suaranya kayak punya Kak Monik? Iya, kita juga perlu siapin. Apa ini ya? It's okay, nanti pelan-pelan diambil ya. Minta sama mama. Kacang hijau. Kak, susah. Mama nggak punya kacang hijau. It's okay, adik-adik juga bisa pakai apa ini yang biasanya dimakan sama adik-adik semuanya? Nasi, tapi ini yang masih mentah namanya beras. Adik-adik bisa pakai beras. Lalu bisa pakai juga selain kacang hijau, mau pakai kacang tanah juga bisa. Ya, oke. Bisa diambil berasnya. Kak Monik di sini akan pakai kacang hijau supaya adik-adik bisa melihat dengan jelas ya. Oke, kita akan buka botolnya seperti ini. Lalu kita tuangkan pelan-pelan. Kalau adik-adik butuh bantuan bisa pakai tangan seperti ini pelan-pelan ya. Kalau tuang pelan-pelan, pakai tangan gini aja. Atau kalau di rumah punya corong, kalau mama punya corong di dapur, boleh juga dipakai corongnya supaya lebih mudah. Seperti ini ya. Cukup sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Ya, oke. Kalau misal mau pakai kerikil juga boleh. Apa itu kerikil? Batu kecil-kecil. Tapi pastikan bersih ya. Kita tutup. Lalu kita shake, kita kocok. Wah, sudah jadi deh alat musik kita. Ya, kita mau sama-sama nyanyikan ya. The joy of the Lord is my strength. 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 Ingat, the joy of the Lord is my strength. Sekali lagi ya. The joy of the Lord is my strength. Bye. Hai semuanya. Wah, Kak Riki sekarang udah nggak sedih ya, udah bersuka cita. Iya dong Kak.
adik-adik di rumah ingat ya, walaupun ibadah udah selesai, tapi kita harus tetap bersukacita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita. The joy of the Lord is my strength. Ayo sekali lagi yuk. The joy of the Lord is my strength. Ayo ikuti gerakan kakak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength.